Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Semangat untuk menjalani awal pekan hari ini. Kita mulai belajar lagi setelah seminggu kemarin kita menjalani PTS. Semoga semuanya sudah berjuang untuk hasil yang memuaskan. Kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi hasilnya pasti akan mengikuti usaha kita ya. Untuk kelas 5 semua hasilnya bagus-bagus. Terima kasih karena selama ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Semoga kedepannya juga tetap mengikuti pelajaran dengan baik, walaupun dalam keadaan mungkin lelah, bosan dan sebagainya, tetapi kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi tentang terlibat dalam hidup menggereja. Sebelum belajar, kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami ingin belajar bagaimana dapat terlibat dalam kehidupan menggereja. Ajarlah kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja, sebagai umat Allah di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, seperti yang kita ketahui sebelumnya, sudah sering diajarkan bahwa gereja itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah gedung atau bangunannya, yang kedua adalah orang-orangnya yang merupakan anggota dari persekutuan itu. Nah, gereja dalam yang ditulis dengan huruf G besar atau kapital itu mengartikan bahwa berarti umat Allah. Umat Allah adalah kita, pribadi kita masing-masing ya. Sebagai gereja, sebagai umat Allah, kita memiliki 5 tugas. Kita semua yang sudah dibaptis, kita semua yang merupakan anggota gereja, tidak hanya pastor, tidak hanya suster, tidak hanya katekis, tidak hanya guru agama dan sebagainya, tidak hanya aktivis. Kita semua, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang tua sampai yang muda, kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama sebagai anggota gereja. Tugas kita ada 5. Yang pertama adalah koinonia atau persekutuan. Kita semua hidup dalam persekutuan ya. Kemudian diakonia, kita semua dituntut untuk melayani ya. Diakonia itu pelayanan. Kemudian kerikma atau pewartaan, kita mewartakan kabar sukacita itu melalui profesi, melalui juga tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita menjadi seorang anak, bagaimana kita menjadi anak yang baik dalam mewartakan kabar sukacita ya, dengan tutur kata dan tingkah laku kita yang baik. Nah, kemudian yang keempat adalah liturgia atau dalam tata ibadah ya. Kita memiliki tugas yang sama. Kita bisa ambil bagian dalam liturgi. Contohnya seperti apa? Kita terlibat dalam pelayanan seperti menjadi putra-putri altar, atau menjadi anggota paduan suara, atau menjadi pemazmur dan sebagainya. Kalau kita sudah bisa membaca, kita bisa menjadi lektor ya. Itu keterlibatan kita dalam liturgia. Dan yang kelima adalah martiria. Martiria itu adalah kesaksian. Bagaimana kita bersaksi sebagai orang Kristen, bagaimana kita bersaksi kepada orang yang belum mengenal Kristus.
bahwa dengan perbuatan dan kata-kata kita yang baik, yang benar kepada orang lain, walaupun bukan Kristiani, nah itu sudah termasuk dalam kesaksian. Nah, sebagai anggota gereja, sekarang tugasmu adalah kamu tuliskan kegiatan apa yang selama ini kamu ikuti dalam menggereja. Dalam gereja itu keterlibatanmu itu sejauh mana? Kamu terlibat dalam kegiatan apa? Tugasmu sebagai apa selama ini sebagai anggota gereja? Ya. Entah kamu menjadi anggota Mistinar, atau kamu pernah menjadi anggota paduan suara, atau kamu pernah menjadi pemazmur atau lektor di gereja, ya, kamu tuliskan apa keterlibatanmu selama ini dalam kehidupan menggereja. Oke, sekarang itu saja tugasnya hari ini, dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai anggota gereja, kami memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Ajarlah dan mampukanlah kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja, sebagai umat Allah. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat mengerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Dan walaupun bosan, ya, tetap dikerjakan. Oke. Ditunggu untuk tugasnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.